Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang pengenalan JUnit. Kotlin sendiri sebenarnya mendukung pembuatan unit test. Namanya itu menggunakan Kotlin test. Jadi udah ada sebenarnya bawaan si Kotlin itu sendiri. Kotlin test sendiri itu sebenarnya di belakangnya ada sebuah test framework yang bernama JUnit. Jadi walaupun kita pakai Kotlin test, sebenarnya di belakangnya itu adalah JUnit. Nah, ini teman-teman bisa lihat halaman detailnya. Kalau teman-teman pengen lihat halaman Kotlin testnya, silakan buka di sini. Tapi di materi ini kita tidak akan bahas tentang Kotlin test, tapi kita akan lebih fokus bahas tentang JUnit-nya. JUnit itu adalah test framework yang paling populer di Java. Jadi yang paling populer di Java itu ada dua, yang pertama JUnit, yang kedua ada TestNG. Cuma saat ini yang sangat populer sekali itu adalah JUnit. Nah, saat ini versi terbarunya itu sudah versi 5, sedangkan sayangnya yang digunakan di Kotlin Test itu masih versi JUnit 4. Tapi di materi ini kita akan lebih fokus bahas versi JUnit 5. Maka dari itu kita tidak akan pakai lagi Kotlin Test, tapi akan langsung menggunakan JUnit 5. Di course Kotlin Test kali ini kita akan menggunakan menggunakan Kotlin Test ya, tapi kita akan pakainya JUnit 5. Karena kenapa? Fitur JUnit 5 itu sudah lebih lengkap dan juga lebih canggih dibanding JUnit 4. Tapi kalau teman-teman nyari tutorial mungkin di internet ya, kebanyakan yang saat ini yang pasti pakai unit test untuk Android itu kebanyakan masih pakai JUnit 4 sih. Tapi nggak masalah, makin kesini harusnya makin banyak orang yang sekarang mengadopsi versi JUnit yang versi 5. Nah, websitenya sendiri itu ada di sini, junit.org. Teman-teman bisa lihat juga, silakan. Ini adalah bukan aplikasi ya, tapi library open source. Jadi teman-teman juga bisa pakai, bisa lihat source code-nya, atau bisa kontribusi ke framework JUnit ini. Oke, sebelumnya kita akan buat project dulu. Di sini kita akan buat project, contohnya belajar Kotlin unit test. Kita akan pakai Gradle ya, makanya di awal-awal saya bilang teman-teman harus ngerti tentang Gradle dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke folder tempat saya kerja. Saya biasa bikin di development, belajar. Habis itu saya bikin mkdir make directory, bikin directory belajar Kotlin unit test. Kita akan masuk. Oh, salah ya, bukan di sini saya harusnya masuk ke YouTube. Belajar Kotlin unit test. Oke, di sini kita bikin project Gradle menggunakan Gradle init. Oke, kita pilih 2 application tipenya, kita pilih 4 Kotlin, kita pilih 2 Kotlin DSL-nya. Project name-nya saya tetap samakan, package-nya belajar Kotlin unit test. Oke, udah itu aja. Oke, selesai. Setelah selesai, kita sekarang akan buka menggunakan IntelliJ IDEA. Nah, tunggu sampai library-nya di-download. Nah, selesai. Teman-teman bisa lihat di sini foldernya. Saya udah pernah jelaskan di materi tentang Gradle. Jadi di sini kita akan fokus nanti bahas di bagian tes ya, karena kita akan belajar bikin unit test. Nah, kalau teman-teman perhatikan, buka build script-nya project yang kita buat sebelumnya, itu sebenarnya sudah dimasukkan library untuk unit test. Namanya adalah Kotlin test. Jadi ada 2, Kotlin test sama Kotlin JUnit integration. Kenapa? Karena si Kotlinnya sendiri di belakangnya adalah JUnit. Nah, cuma sayangnya kalau teman-teman perhatikan, di external library, itu library yang dipakai itu adalah JUnit versi 4. Sedangkan di websitenya JUnit sendiri saat ini, saat saya bikin videonya, itu sudah versi JUnit 5 ya. Jadi kita tidak akan pakai lagi si ini Kotlin test, dan kita tidak akan pakai JUnit integration Kotlin test ya. Kita akan hapus 2 library ini. Nah, cuma kalau teman-teman hapus library ini dua-duanya, maka teman-teman nggak bisa running Gradle test.
Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman ketikan Gradle test, itu dia akan ngelakuin unit test. Nah, selesai. Unit testnya dari yang mana? Yang di sini. Ini udah ada sih sebenarnya. Nah, ini unit test. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ada annotation add test ya. Di sini pakainya Kotlin test. Nah, kalau teman-teman coba hapus ini, saya hapus dua ini. Kita akan Gradle test. Maka dia error. Kenapa errornya? Karena si tes ini kelasnya hilang. Nah, di sini teman-teman bisa refresh ya, klik tombol ini, reload Gradle changes, biar ngesync ulang. Nah, lihat di sini, ini error ya. Kenapa? Karena tesnya sudah hilang. Nah, sekarang kita akan ganti si library Kotlin test ini menggunakan JUnit 5. Nah, untuk menambahkannya, teman-teman silakan tambahkan library si JUnit 5. Caranya, teman-teman bisa cari di search.maven.org, lalu ketik JUnit Jupyter. Jadi codename JUnit 5 itu adalah Jupyter. JUnit Jupyter. Nah, cari yang grup ID-nya org JUnit Jupyter, lalu di sini JUnit Jupyter. Nah, saat ini yang terbaru versinya 570 tapi masih RC ya, rilis candidate. Kita akan cari versi yang sudah rilisnya di sini. Nah, versi yang sudah rilisnya adalah versi 562. Nah, kita akan buka 562. Nah, di sini sudah ada buat Maven, buat Gradle yang pakai Groovy, Gradle yang Kotlin. Nah, kita pakai Gradle Kotlin ya. Jadi di sini saya copy. Saya klik tombol ini untuk copy. Saya paste di sini. Nah, cuma karena ini untuk unit test, jadi kita nggak pakai implementation, tapi pakainya test implementation. Lalu kita reload ulang, klik tombol di sini, load Gradle changes. Selesai, kita lihat di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, sekarang JUnit-nya versinya sudah 562. Ya, nggak pakai lagi yang versi 4. Oke, tapi di sini tetap error. Kenapa? Karena ini masih pakai Kotlin test. Jadi di sini kita akan ganti dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail sih. Sekarang teman-teman lihat dulu aja cara gantinya. Jadi kita hapus di sini. Ini tesnya tinggal saya kontrol spasi. Import yang ini, JUnit Jupyter. Lalu di sini assert not null-nya tinggal saya tambahkan di sini import ya, org JUnit Jupyter API assertions titik bintang. Nah, di sini assert not null ada juga. Selesai, jadi udah sukses. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa langsung di running? Kita coba running menggunakan Gradle test. Ketika running Gradle test sukses, ya. Berarti bisa jalan dengan baik. Nah, sekarang kita coba running. Di sini kita klik di sini run app test. Kita lihat. Nah, error nih. Errornya apa nih? Kita cek. Nah, errornya belum terlalu jelas. Kita runningnya misalnya minus info kalau gitu ya. Coba, ini benar nggak sih ya? Jalan Gradle test info. Tes. Ini kayaknya tesnya nggak ada yang dites ya. Not found tuh. Nggak ada yang dites sama sekali. Oke, bener nggak sih dites ya? Kita coba di print line ini tes contohnya. Kita akan running lagi Gradle test info. Nggak ada. Nah, kenapa nggak jalan unit testnya? Karena secara default si Gradle itu sendiri dia nggak ngerti tentang JUnit 5. Karena JUnit 5 itu beneran fitur yang masih baru, library yang masih baru. JUnitnya, Gradle itu sendiri masih kompatibelnya dengan JUnit versi 4. Nah, agar si JUnit 5 bisa terdeteksi, kita perlu menambah beberapa pengaturan. Nah, saya sudah perlihatkan di screenshot di sini, jadi jangan khawatir. Jadi di sini teman-teman harus nge-override si task testnya.
Jadi di sini kita bikin task named testnya test. Lalu di sini use JUnit platform. Jadi jangan pakai yang defaultnya JUnit 4, tapi pakainya JUnit platform. Jadi di sini kita task ya. Tadi apa? Saya lupa. Named. Lalu kita tambahkan tes. Lalu di sininya tes. Lalu teman-teman bikin lambda, terus di sini use JUnit platform. Jadi defaultnya dia pakai JUnit, tapi sekarang kita ganti menjadi JUnit platform. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman tambahkan ini juga. Kenapa? Karena by default si Kotlin itu dia menggunakan ketika dikompil ya source code kita di Kotlin itu dia akan dikompil menjadi Java versi 1.7. Nah, problemnya adalah JUnit 5 itu jalannya di Java 1.8. Jadi kita harus ganti kompilasi si Kotlin-nya menjadi Java 8. Nah, mungkin sekarang masih tetap manual, teman-teman harus setting itu, tapi nanti mungkin di versi-versi kedepannya ya, versi Kotlin kedepannya atau Gradle kedepannya, mungkin hal-hal yang ini nggak perlu lagi dilakukan, karena mungkin nanti udah support juga untuk JUnit 5. Jadi tinggal task with type. With type, tinggal masukkan ini Kotlin compile, bisa auto complete nggak ya? Kotlin compile. Nah, ada Kotlin compile Gradle task. Oh, sorry, salah kayaknya. Gradle task titik. Salah nggak sih? ORG JetBrains Kotlin Gradle. ORG JetBrains Kotlin Gradle task Kotlin compile. Nah, ada Kotlin compile class. Lalu di sini tinggal all, lalu tambahkan Kotlin option JVM targetnya 1.8 titik all. Ini memang agak sedikit lambat ya untuk Gradle DSL-nya. Auto complete-nya, entah kenapa. Lalu kita tambahkan Kotlin option. JVM targetnya di setting 1.8. Nah, sebenarnya tergantung teman-teman pakai JVM versi berapa sih, bisa lebih tinggi. Contohnya di sini saya pakai 1.8, jadi ya saya settingnya di sini 1.8. Kalau teman-teman pakai yang versi 15, saya tinggal di setting jadi 15 dan sebagainya ya. Oke, selesai. Sekarang saya reload. Sudah. Coba kita running lagi. Gradle test. Oke, nggak keluar ya. Coba tambahkan info. Nah, tesnya jalan sekarang. Coba kalau di running via ini. Nah, sekarang tesnya sudah jalan. Saya klik di sini, dia keluar. Nah, test app has greeting. Nah, sekarang sudah jalan. Nah, memang setupnya agak sedikit lambat, ya karena saya bikin pakai video ya, tapi nanti teman-teman ya tinggal copas saja sih ini nanti di project. Cuma sebagian ini doang. Tapi intinya kayak gitu. Kalau tiba-tiba nggak jalan, teman-teman tinggal tambahkan ini, pakai tesnya menggunakan JUnit platform, lalu tambahkan kompilasinya menggunakan JVM versi 1.8. Sekarang udah jalan, nextnya kita akan bahas satu persatu fitur-fitur apa aja yang ada di JUnit dan bagaimana cara bikin unit test yang baik. Nextnya kita akan coba bahas tentang cara membuat tes.